Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Lok Bahu Sungai Kunjang, Samarinda diliputi kepanikan menyusul pergerakan tanah yang menyebabkan rumah mereka rusak. Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda meresahkan pemilik bangunan dan tempat usaha. Sepanjang tahun 2023, angka kriminalitas di berbagai daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih tinggi. Pemilik toko kawasan Pasar Pagi Samarinda diliputi resah menyusul rencana pemerintah kota melakukan revitalisasi. Secara umum pedagang mendukung rencana Pemkot. Namun mereka menolak jika arealnya diperluas hingga ke lahan warga yang sudah berdiri berbagai jenis usaha. Ada sejumlah alasan sehingga mereka menyampaikan keberatan dan salah satunya sertifikat hak milik. Lebih dari itu, mereka juga khawatir pemindahan lokasi tempat usaha membuatnya merugi. Kalau saya sih untuk renovasi Pasar Pagi mungkin setuju aja untuk memperbaiki. Tapi untuk yang di luar Pemkot sertifikat hak milik, ya jelas nggak setuju. Alasannya kan kita udah dari dulu udah di sini, terus nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada pemberitaan sosialisasi apa. Tanggal 19 sudah dapat undangan, tanggal 20 ternyata bukan sosialisasi, langsung penyataan. Jadi keberatan nih? Keberatan banget. Kami sangat tidak setuju ya, karena kami di sini sudah lama sekali dan lagi pula ini surat hak milik loh, bukannya HGB yang sewaktu-waktu bisa diambil sama pemerintah. Hak milik ini kami perjuangkan dulu, beli dengan susah payah banget ya. Sekarang apabila diambil sama pemerintah begitu saja, sangat disayangkan. Kecewa banget dengan kondisi saat ini pemerintah begitu terhadap kami. Iya, paham lah, Pak. Data dari pedagang pemilik usaha yang telah mengantongi sertifikat sebanyak 46 orang. Mereka kaget saat mendapat pemberitahuan rencana penggusuran tersebut. Para pedagang kecewa sebab Pemkot tidak melibatkan mereka sedari awal. Pemerintah membayar kalau misalnya memang benar. Tidak setuju. Alasannya? Karena saya salah satu dari pemilik SHM surat hak milik. Kami ada 48 ruko dengan memiliki surat sertifikat hak milik. Alasan tidak setujunya apa? Alasan tidak setujunya soal kalau pembangunan Pemkot Pasar Pagi ataupun keindahan Kota Samarinda tentu kami setuju. Yang kami kurang setuju adanya keinginan untuk revitalisasi Pasar Pagi, namun tidak mengajak kami sebagai pemilik SHM untuk berdiskusi. Namun sudah ada denah yang sudah denah atau gambaran ya, gambaran umum aja yang sudah keluar. Pemilik lahan dan pemilik usaha mempersilahkan Pemkot jika memaksa ingin memperluas Pasar Pagi. Namun begitu para pedagang ini akan terus melakukan upaya untuk mempertahankan diri. Terdekat mereka akan mengadu kepada wakil rakyatnya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kemunculan ulat-ulat bulu inilah yang meresahkan warga Kampung Tenun Samarinda Seberang. Ini karena jumlahnya banyak dan menyebar di beberapa lokasi. Mengatasi hal tersebut, tim reaksi cepat BPBD dikerahkan. Metode yang digunakan adalah pengasapan atau fogging.
Kepala Pelaksana BPBD Suarso menyatakan informasi kemunculan ulat bulu diterima sepekan lalu. Sekitar seminggu yang lalu itu ada Bu Lurah memang menghubungi adanya persebaran ulat bulu yang jenisnya hampir sama dengan yang ada di Taman Bebaya. Setelah kita cek ke lapangan bersama Dinas Ketapang, tim BPBD sama relawan, ternyata benar. Dan sangat banyak sekali di jalanan maupun di rumput-rumput yang sebetulnya tidak meluas, tapi ada kemungkinan kalau tidak kita segera tangani meluas karena beberapa titik karena memang ada sumber makanan. Kita identifikasi di lapangan tadi memang ada sejenis telur itu berada di atas daun labu. Nah, setelah itu dia akan berkembang menjadi ulat yang menyebar ke beberapa titik. Warga menyebut mereka kini tidak nyaman sejak ulat bulu tersebut muncul. Meski saat ini belum ada warga yang menjadi korban, namun mereka khawatir jumlahnya akan semakin banyak dan ulat-ulat tersebut akan masuk ke dalam rumah. Bu ya, untuk proses belajarnya terganggu enggak, Bu? Terganggu. Terganggu ya. Sini kan bimbel kan? Oh, bimbel ya. Ada berapa murid sini, Bu? Banyak, 90-an, Bu ya. Jadi selama seminggu itu murid gimana, Bu? Diperaikan ya sementara ya. Oke. Bu sampai masuk ruangan atau hanya di depan? Enggak, ada depan aja. Depan aja ya. Ada murid yang kena gatal-gatal? Enggak ada ya. Hanya terganggu aja ya. Oke. Sebelumnya, objek wisata Taman Budaya di Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang juga dipenuhi ulat bulu. Serangan tersebut mengharuskan pengelola wisata menutup kunjungan. Dampak lainnya, daun pepohonan di kawasan tersebut habis dimakan oleh ulat bulu. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Warung Kediri Pak De Jarwo di Jalan Pangeran Suryanata, Bukit Pinang, Samarinda Ulu terbakar Jumat malam. Musibah tersebut menyebabkan warung makan berikut sembako yang dijualnya ludes dilalap api. Petugas damkar menyebut kebakaran ini terjadi malam hari. Saat petugas tiba, seluruh bangunan sudah terbakar. Namun demikian, mereka tetap berupaya memadamkannya agar kobaran tidak meluas. Petugas menduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Menerima informasi awalnya dari Puspom bahwa sekitar pukul 7.45 ada terjadi kebakaran yang kemungkinan besar disebabkan korsleting arus listrik. Oke. Nah, ini terjadi di warung bakso. Karena saya dengar informasinya warung bakso. Tapi belum tahu pemiliknya mana. Jadi kita belum tahu informasi yang jelas. Tapi tepatnya ini kami berangkat tadi jam 7.45, posko 11 berangkat sini dibantu oleh relawan Kota Samarinda bisa mengatasi api yang. Ada berapa bangunan yang terbakar jadinya? Nah, ada satu, cuma luas. Satu bangunan tapi luas ya. Nah. Sementara Babin Kamtipnas Bukit Pinang menyebut kebakaran terjadi saat warung tersebut sudah tutup dan tidak berpenghuni. Sedangkan api berawal dari MCB atau saklar meteran listrik yang terbakar. Di awal mula api dari saksi mata yang melihat munculnya api tersebut berawal dari MCB yang terbakar. MCB yang terbakar? MCB yang terbakar. Setelah MCB yang terbakar, beberapa warga mencoba untuk memadamkan api, tapi api keburu sudah menyebar luas. Akhirnya terbakarlah satu warung. Jadi yang terbakar ini adalah warung makan
di mana warung makan ini menjual makanan beserta sembako. Oh gitu ya. Beserta sembako. Oke, pada saat terbakar apa lagi buka atau tutup Pak? Pada saat terbakar warung ini kan bukanya sampai dengan sore. Jadi dari pagi sampai sore, jadi habis maghrib sudah tutup warung tersebut. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun bangunan berikut sembako di dalamnya ludes dilalap api. Iswanto melaporkan dari Samarinda.